Yang kedua adalah persoalan rusaknya misi para ulama. Jadi dua itu ya yang kita bahas. Pertama adalah apa tadi? Konflik di tengah kaum muslimin. Yang kedua adalah misi para ustadz yang keblinger, salah arah para ustadz. Ini saya merasakan betul di Tanah Karo, juga saya rasakan ya, bagaimana para ustadz tidak mau tinggal di Tanah Karo gara-gara tidak ada income. Tahu maksudnya? Ngerti maksud saya? Saya sampaikan tokoh-tokoh Karo ini berbahaya ya. Ini sama persis ya. Bagaimana Islam yang tadinya 70% di Tanah Karo sekarang tinggal berapa? Saya sharekan ke ibu kan, tinggal berapa? 20%. Bayangkan. Kenapa? Dai tidak ada yang mau tinggal di sana. LC hanya berpusat di kota Medan. Alumni doktor Timur Tengah berpusat di kota Medan, nggak mau ke daerah. Saya sempat kecewa dengan kawan-kawan. Saya datangi beberapa forum dakwah di Sumatera Utara. Saya sangat kecewa dengan itu semua. Bahkan anak-anak saya tanya, kamu jumlah sholat pun tidak tahu lagi masyarakat. Jumlah sholat, anak SMP tidak tahu jumlah sholat. Saya kemudian, ya Allah, ini gambaran jemaah sekalian bahwa umat Islam, para dai sudah nggak tahu lagi misi dakwah. Para dai cuma sukanya di sini rame-rame senang, ya. Dikasih makanan, dipuji kalau bagus. Tapi di daerah nggak ada lagi para dai. Di gunung-gunung tidak ada tembus lagi para dai. Dan ini juga jemaah sekali yang terjadi dalam perang salib dulu. Ulama-ulamanya di mimbar, di podium seperti ini, dipuji, dikasih emas. Ketika hebat ceramahnya dikasih emas. Sehingga kemudian jemaah sekalian, ulama tidak ada girah kebangkitan. Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi ini. Allah telah bangunkan kita untuk bisa berada di tempat ini, berada di tempat yang Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu tundukkan kita untuk selalu taat, untuk selalu patuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu berupaya untuk mengikuti keteladanan beliau. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini saya memohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, tidak kita lanjutkan kitab Al-Um. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan. Namun ada hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kaum muslimin. Ya, karena jemaah sekalian, kita punya sejarah yang tidak boleh kita baca, kita boleh kita lewati untuk kita baca, yaitu ketika kaum muslimin menghadapi persoalan berat, kemudian kaum muslimin berpaling pembahasan dengan pembahasan yang lain, maka ini menjadi malapetaka kaum muslimin, sehingga kita tidak tahu jalan keluar yang kita hadapi. Sebagaimana kita ketahui jemaah sekalian, kaum muslimin sekarang sedang menghadapi ujian yang sangat berat.
ya terfokus di bumi Palestina. Ya, kita sudah tahu bersama ya bagaimana nilai darah kaum muslimin itu tidak dihargai oleh dunia. Ini harus kita sampaikan bahwa darah kaum muslimin itu tidak pernah dihargai oleh dunia. Ya. Ini bukan hanya kasus Palestina. Saya kenal betul bagaimana Rohingya dulu. Ya, ribuan orang tenggelam di Mediterania, ya, di Samudra Hindia. Ya, itu tidak ada dunia yang peduli dengan itu kecuali kaum muslimin itu sendiri. Maka jemaah sekalian, tentu saja kita sebagai manusia yang kaum muslimin, ya, sebagai orang yang mengkaji Quran, memahami Quran, kita harus tahu persoalan ini, bagaimana persoalan Palestina ini dan bagaimana untuk keluar dari persoalan ini. Dan ini harus kita paham. Ya, saya sengaja di pagi ini bawakan buku model kebangkitan Islam. Ini adalah tulisan dari Profesor Dr. Mazid Ihsan Al-Kilani, seorang ulama besar di bidang histori, sejarah. Ya, beliau adalah seorang ulama besar di bidang sejarah, tinggal di Jordan, dan beliau ini adalah penulis sejarah yang paling populer di dunia Islam pada saat ini, menjadi referensi, menjadi timbangan para pengkaji sejarah. Baik jemaah sekalian, Allah, persoalan Palestina ini bukan persoalan yang baru. Nah, ini harus kita pahami dulu. Ya. Negeri Palestina ini negeri yang sudah diperebutkan, ya, sejak sejak terjadinya konflik, ya, antara akhir periodisasi Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Sejak itu negeri Palestina kemudian direbutkan oleh Romawi, oleh Persia, ya, diperebutkan. Jadi bukan sesuatu yang baru, baik dari sejarah Torah, ya, orang-orang yang berpegang pada Taurat, yaitu orang-orang Yahudi, maupun kemudian oleh kaum muslimin. Ya, Palestina ini sudah menjadi sebuah negeri yang diperebutkan dunia. Jadi jangan berpikir Palestina adalah persoalan Palestina, bukan. Palestina adalah negeri yang sudah diperebutkan dunia. Bahkan para pemikir-pemikir Yahudi, ya, mereka mengatakan bahwa siapa yang menguasai Palestina itu sebenarnya menguasai dunia. Itu pemikir Yahudi. Ya. Theodor Holt namanya. Dia mengatakan bahwa siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Maka konsentrasi dunia itu adalah konsentrasi menguasai Palestina. Kenapa? Itu adalah lambang negeri-negeri para nabi. Di situ Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya. Di situ Nabi Yakub mendidik anak-anaknya. Di situ adalah Musa membangun peradaban besar yang dilanjutkan nanti oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Di situ dilahirkan Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Ya. Itu adalah Palestina adalah meninggalkan sebuah kesan peradaban ilahiyah, ya, peradaban besar, peradaban yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dunia tahu konsentrasi mereka adalah menguasai Palestina. Oleh kita jemaah sekalian dirahmati Allah, maka kita harus memahami juga persoalan kapan sih Palestina itu bisa dijatuhkan, kapan pula Palestina itu bisa bangkit. Ya. Baik jemaah sekalian, jatuhnya Palestina ini kita pangkas langsung dari sejarah Islam. Ya, jadi jatuhnya Palestina ke tangan dunia Barat, ya, atau kita kenal jatuhnya Palestina oleh tentara salib, ya, pada tahun 1091 Masehi atau abad ke-5 dalam hitungan Hijriah, ya, itu di cover, diberikan pemerhati luar biasa oleh dua ulama besar. Dan ini sangat populer ulama ini di tengah kita. Pertama adalah Al-Imam Al-Ghazali, kenal semua kan?
Imam Al-Ghazali yang nulis buku apa namanya kitabnya? Ihya Ulumuddin. Ya. Itu beliau yang memberikan gambaran bagaimana sejarah Palestina itu jatuh, Syam jatuh di tangan Rom, di tangan tentara salib. Ya, bagaimana persoalan sosial pada saat itu, ya, bagaimana sih apa yang terjadi pada kaum muslimin pada saat itu, sehingga kaum muslimin jemaah sekalian itu nyaris tidak ada perlawanan ketika dihancurkan tentara salib. Yang kedua, ditulis juga dikaji oleh ulama besar, ya, yang sering kaum muslimin menyebutkan namanya di malam Jumat. Siapa itu? Syekh Abdul Qadir Az-Zilani, bukan Zailani, itu sebutan kita, tapi Az-Zilani. Ya. Dua ulama inilah yang mengcover, yang membahas persoalan jatuhnya Syam, Palestina, bumi Palestina di tangan tentara salib, dan dua ulama ini juga memberikan rekomendasi kepada kaum muslimin pada saat itu bagaimana Palestina bisa keluar dari jajahan perang salib. Ya. Jemaah sekalian rahmati Allah, ya. Perang salib pertama, ya 1091 itu nyaris tidak ada perlawanan kaum muslimin, darah bertumpahan di bumi Palestina. Ya. Bahkan masjid-masjid di Palestina itu penuh dengan tumpahan darah itu. Ya, sampai 30 cm setiap masjid di kota Palestina dengan darah kaum muslimin. Ya. Ini membuat perhatian Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Zailani yang memberikan gambaran, ya, apa yang terjadi di dunia Islam pada saat itu, kemudian apa solusi yang harus diberikan sehingga kemudian kaum muslimin bisa keluar dari penjajahan perang salib pada saat itu. Jemaah sekalian rahmati Allah, Al-Imam Az-Ghazali ya kemudian juga saya lihat sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, yaitu Palestina ketika kejatuhannya itu sedang menghadapi persoalan yang berat. Pertama adalah perselisihan konflik di tengah kaum muslimin. Ini hampir sama dengan kondisi sekarang. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah persoalan konflik di tengah kaum muslimin. Yang kedua adalah misi ulama yang sudah keblinger. Atau keblinger, bahasa apa itu keblinger? Keblinger itu salah arah. Ya. Jadi banyak yang beliau sampaikan, namun saya akan coba dua sisi yang ingin kita akan bahas. Ya. Yang pertama adalah persoalan konflik ya di tengah kaum muslimin. Yang kedua adalah persoalan rusaknya misi para ulama. Jadi dua itu ya yang kita bahas. Pertama adalah apa tadi? Konflik di tengah kaum muslimin. Yang kedua adalah misi para ustadz yang keblinger, salah arah para ustadz. Ini saya merasakan betul di Tanah Karo, juga saya rasakan ya, bagaimana para ustadz tidak mau tinggal di Tanah Karo gara-gara tidak ada income. Tahu maksudnya? Ngerti maksud saya? Saya sampaikan tokoh-tokoh Karo ini berbahaya ya. Ini sama persis ya. Bagaimana Islam yang tadinya 70% di Tanah Karo sekarang tinggal berapa? Saya sharekan ke ibu kan, tinggal berapa? 20%. Bayangkan kenapa? Dai tidak ada yang mau tinggal di sana. LC hanya berpusat di kota Medan. Alumni doktor Timur Tengah berpusat di kota Medan, nggak mau ke daerah. Saya sempat kecewa dengan kawan-kawan, saya datangi beberapa forum dakwah di Sumatera Utara. Saya sangat kecewa dengan itu semua. Bahkan anak-anak saya tanya, kamu jumlah sholat pun tidak tahu lagi masyarakat. Jumlah sholat.
anak SMP tidak tahu jumlah sholat. Saya kemudian, ya Allah, ini gambaran jemaah sekalian bahwa umat Islam, para dai sudah nggak tahu lagi misi dakwah. Para dai cuma sukanya di sini rame-rame senang, ya. Dikasih makanan, dipuji kalau bagus, tapi di daerah nggak ada lagi para dai. Di gunung-gunung tidak ada tembus lagi para dai. Dan ini juga jemaah sekali yang terjadi dalam perang salib dulu. Ulama-ulamanya di mimbar, di podium seperti ini, dipuji, dikasih emas. Ketika hebat ceramahnya dikasih emas. Sehingga kemudian jemaah sekalian, ulama tidak ada girah kebangkitan. Ini sama. Tidak ada bagaimana ikhsar, gambaran yang dilahirkan habis pengajian itu melahirkan sebuah keberanian umat dalam menentang kebatilan, itu tidak ada, karena ulamanya sudah jatuh dengan ekonomi. Ya, ini harusnya kedua, tapi saya bahas yang pertama. Ulama sudah salah arah, tidak punya visioner, padahal dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi pembela agama, dia menyampaikan Quran, menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, tapi mereka takluk. Ini Imam Al-Ghazali menyampaikan, ulama-ulama abad ke-5 sudah takluk di tangan penguasa. Mereka ceramah sesuai dengan diinginkan oleh para penguasa. Mereka tidak aktif menyerukan jihad. Mereka tidak aktif meneruskan dakwah, menyadarkan umat Islam bahwa Islam itu adalah sebuah tanggung jawab bersama. Itu tidak dilakukan. Ulama-ulama berkutak dalam kajian. Ulama-ulama fatwanya disesuaikan dengan kepentingan siapa? Yang meminta. Yang meminta. Ulama-ulama cukup malu kalau dia nampak miskin, paham ya? Kalau sekarang dengan kereta cukup malu. Ulama-ulama berpesta pada saat itu dengan kemewahan luar biasa, dan ini dikapar oleh Imam Al-Ghazali. Maka beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Bab pertama membahas apa? Siapa pernah baca kitab itu? Siapa yang pernah baca? Kan banyak terjemahannya. Belum membahas tentang keikhlasan, bab niat yang ikhlas, bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dunia, bukan untuk dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita buat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan shadow, gambaran bagaimana dilihat orang. Ulama hebat adalah ulama yang banyak disebut-sebut. Ulama hebat adalah mereka yang duduk di mimbar hebat. Ini dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Ulama hebat adalah mereka yang mereka mampu menggelorakan jihad, yang mampu membangkitkan kaum muslimin untuk tidak takut akan kematian. Ini ulama hebat. Tapi ini pun tidak ada. Pada perang salib pertama itu tidak ada ulama yang sampai seperti ini. Semua takut, semua tenggelam dengan dunianya. Maka kalau sudah ulama, sudah keblinger, apalagi masyarakat. Ulama tidak punya visi dalam pembelaan terhadap Islam, tidak punya visi bagaimana umat disadarkan atas kepeduliannya terhadap kaum muslimin. Kalau ulama tidak punya kesadaran itu, maka umat pun tidak pernah punya sadar terhadap itu. Maka coba lihat, perang salib itu kan umat Islam cuma diam, dipenggal-penggal. Coba bayangkan berapa negara Islam harus dilewati tentara salib. Negeri-negeri Islam nyaris tidak melakukan perlawanan, karena semuanya takut. Semuanya ingin menyelamatkan
diri. Terasa nggak sekarang? Terasa nggak sekarang? Ya kan? Negeri-negeri Arab semuanya terdiam. Ini sudah tembus 2.500 yang terbunuh dan banyaknya anak-anak. Ya kan? Dunia Arab terdiam. Kenapa? Al-Ghazali sudah sampaikan, ulamanya keblinger. Paham maksud saya? Di Saudi Arabia, Pak, saya biar tahu saja, biar kita tahu. Kalau kita kritik penguasa, itu dipenjara 7 tahun, Pak. Itu di Saudi. Pernah dengar Salman Audah, itu ulama besar dari Saudi, dia kritik penguasa, itu dipenjara 7 tahun. Imam besar Masjidil Haram, ini sekualitas imam besar Masjidil Haram. Ketika Presiden Turki siapa? Erdogan menghidupkan masjid apa itu? Masjid Hagia Sophia, ya. Menghidupkan itu, dia minta imam besar Masjidil Haram yang mengimami di masjid itu. Tahu Pak, apa yang terjadi? Dia ditangkap pulang dari sana. Karena memang keinginan umat Islam untuk bersatu sudah tidak dimiliki oleh negeri-negeri kaum muslimin. Sudah dicabut. Akibat apa? Akibat fatwa ulama yang tidak benar. Akibat fatwa-fatwa yang menyesatkan di tengah kaum muslimin. Sehingga persoalan Palestina, persoalan kaum muslimin di negara-negara luar ini bukan bagian dari kita semua. Lucu. Coba lihat ketika Israel diserang Hamas, Amerika langsung meluncurkan 2 kapal induk besar untuk menghancurkan Palestina, ya kan? Mereka tahu, orang kafir juga tahu bahwa persaudaraan agama itu persaudaraan tertinggi. Orang kafir tahu itu. Persaudaraan tertinggi itu adalah persaudaraan apa? Agama, tahu mereka. Maka ketika terjadi di Israel, apapun terjadi, Amerika akan segera datang. Karena itu induk semangnya. Tahu induk semang? Tapi ini belum terjadi bagi kaum muslimin. Padahal Palestina itu kan dikelilingi oleh negeri-negeri Islam. Ada Jordan, ada Lebanon, ya, ada Syam di situ, ada Syria di situ. Kalau bersatu itu beres, Pak. Karena itu misi kita ini belum, ya. Para ulama kita belum bisa menyadarkan. Ya, kita berharap ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala munculnya para ulama-ulama yang punya misi keagama yang benar. Karena ini terkait pada keberanian ulama-ulama membangkitkan semangat perjuangan di tengah kaum muslimin. Itu yang pertama, jemaah sekalian. Yang kedua, jemaah sekalian, adalah konflik di tengah kaum muslimin. Ini juga masalah berat, ya. Kalau kita membaca sejarah perang salib, ya, sebelum perang salib itu dunia Islam itu diliputi oleh konflik madhab. Itu sudah ada madhab Syafi'i, madhab Malik, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad pada saat itu. Madhab ini sebenarnya metodologi dalam memahami fikih. Dipahami ya? Madhab itu adalah metodologi dalam memahami fikih. Madhab itu bukan harga mati. Paham maksudnya? Ngerti ya? Madhab itu bukan harga mati. Tidak ada satupun ulama, baik pendiri pemahaman metodologi ini, yang seperti Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah beliau, tidak ada satupun kalimat yang beliau ambil bahwa madhab beliau itu madhab mati. Paham maksudnya? Gak ada. Kalimat-kalimat yang disampaikan ulama-ulama itu, apabila kalian menemukan hadis yang berselisih dengan apa yang ku istihadkan, tinggalkan istihadku. Ini semua perkataan para ulama-ulama ketika pandangan mereka dijadikan patokan bagi kaum muslimin. Namun kemudian jemaah sekalian,
umat Islam terjebak membela madhab daripada membela agama. Amin. Bahkan ya di negeri-negeri Islam sampai saat ini masih berpikir di kita tidak boleh selain madhab Syafi'i. Ya, kalau di Pakistan juga sama Pak, tidak boleh selain mazhab Maliki. Di India juga sama, tidak boleh selain mazhab Abu Hanifah. Sama. Ini jemaah sekalian, konflik mazhaban ini di tengah kaum muslimin pada abad kelima ini, sampai masjid aja beda-beda pada saat itu. Tidak ada rasa saling sayang di tengah kaum muslimin karena perbedaan mazhab, kelompok, cara pandang di dalam memahami syariat. Dan ini yang memberikan gambaran bagaimana sosial masyarakat di Palestina pada saat itu, terkhusus di sana. Ya. Kemadhaban begitu diagungkan, seakan-akan madhab ini menjadi kartu mati hubungan persaudaraan. Kalau satu madhab mereka saling sayang menyayangi, beda madhab saling memusuhi. Seperti itu. Sehingga jemaah sekalian tidak ada saling dukung, tidak ada saling loyalitas sama kaum muslimin. Yang adalah saling benci, saling menyalahkan. Kalau kajian-kajian itu semuanya mengkaji bagaimana kesalahan mazhab A. Seperti itu. Kajian-kajian itu adalah mengkritisi pemikiran orang, bukan mencari titik persamaan. Maka ketika saya membahas kitab Al-Um ini, saya hubungkan dengan mazhab lain. Walaupun Bapak sekalian mungkin ada yang mengkritisi, kenapa harus hubungkan mazhab dengan mazhab lain? Wajib saya sampaikan. Kenapa? Biar kita paham bahwa Islam bukan mazhab, bukan hanya mazhab Syafi'i. Harus kita buka cara pandang kita. Kalau bicara Palestina, itu harus membuka cakrawala. Palestina ini bukan persoalan Palestina, tapi persoalan kaum muslimin. Ini harus dibuka dari cakrawala fikihnya, cakrawala sejarahnya, cakrawala akidahnya, itu harus dibuka semua. Harus diterbukakan kaum muslimin. Ya, pada abad kelima jemaah sekalian, di Palestina adalah kajian-kajian yang menyerang, ya, membuka aib kelompok lain, menyesatkan kelompok lain, nerakakan kelompok lain. Terasa nggak sampai sekarang itu? Ya kan? Bahkan mohon maaf ya, di negeri kita ini ada pemahaman Wahabi tidak boleh tinggal di negeri ini, suruh pindah orang-orang Wahabi ke Arab Saudi sana. Padahal haji kita kemana? Kalau Saudi lakukan seperti itu, mau haji kemana kita? Kalau dibalas sekarang Wahabi tidak boleh tinggal di Indonesia, sekarang mereka juga balas Asy'ari tidak boleh berangkat ke Saudi. Bapak mau berangkat ke haji kemana? Ngerti maksud saya kan? Ini salah. Kita sudah didoktrin ngaur oleh ulama-ulama yang kurang cara arif dalam membaca sejarah. Padahal persoalan jemaah sekalian, persoalan Asy'ariyah ini adalah persoalan teologi namanya. Paham ya? Ulama salaf itu disepakati jemaah sekalian. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan ini dibuat YouTube-nya biar didengar ya, biar mau membuka diri. Kajian akidah di Ahli Sunnah itu dibagi dua. Kajian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada metode salaf, dan ini disampaikan oleh Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah. Silahkan kitabnya dicari, kitab Al-Ibanah karya Imam Asy-Syafi'i, karya Imam Asy'ari, baik yang ditulis di Mesir maupun ditulis di Saudi, intinya sama. Metode salaf adalah metode bagaimana memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tanpa takwil, tamsil, ya, tanpa memberikan penjelasan seperti apa,
tanpa memberikan contoh seperti apa, tanpa memberikan gambaran penjelasan, itu metode salaf. Ya. Metode salaf adalah metode yang membahas asma dan sifat. Ketika bicara Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya sudah, Allah di atas ars, seperti itu. Paham maksudnya? Itu metodologi apa? Salaf. Dan ini disampaikan oleh Imam Asy'ari, termasuk di kitab yang dipakai di pesantren. Ya, kalau tidak salah Kifayatul Awam. Ya. Itu dibahas berkaitan dengan bagaimana metodologi salaf, dan itu dipakai oleh ulama-ulama Imam Ahmad bin Hanbal yang sekarang dibilang oleh Saudi Arabia. Yang kedua, metodologi yang disampaikan oleh Imam Asy'ari, ya, itu disebut metodologi at-ta'wil. Bagaimana pendekatan rasional dalam memahami asma dan sifat. Kalau dikatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah di atas ars, itu maksudnya bukan Allah sedang duduk di atas ars, artinya Allah menguasai ars. Ini juga pemahaman yang dimiliki oleh ahli sunnah. Dua-duanya tidak boleh dibenturkan, paham maksudnya? Dua-duanya adalah satu, dipahami oleh ulama salaf. Ya. Ini adalah pemahaman yang sudah diwariskan dari Nabi ke sahabat, tabi'ut tabi'in. Kemudian pemahaman yang disampaikan oleh Imam Asy'ari itu metode takwil. Itu metode sebenarnya untuk menjawab bagaimana kritik metodologi filsafat Yunani terhadap Islam. Maka beliau menyampaikan metodologi itu, metodologi takwil, bagaimana menggeser makna yang secara zohir kepada makna yang lain. Ya, kalau tangan secara zohir apa tangan? Apa? Jaro, ya kan? Tangan ini. Tapi menurut Imam Asy'ari, kata yad di situ karena ketika berbicara Allah, maka maksudnya bukan tangan ini, tapi maksudnya adalah kekuasaan. Dan itu tidak mesti harus terjadi apa? Dibentur-benturkan. Pada saat itu dibentur-benturkan, sehingga yang punya Asy'ari adalah dikatakan tidak benar, yang ini juga tidak benar, saling sesatkan, saling mengeluarkan dari masjid, terus terjadi sampai saat ini, ya kan? Sehingga umat Islam kemudian nilai persaudaraannya keluar dari jiwa-jiwa kita, ya kan? Pada saat itulah terjadi serangan tentara salib di tengah kaum muslimin. Ketika orientasi para ulama sudah tidak jelas, perselisihan sudah begitu keras di tengah kaum muslimin, terjadilah serangan tentara salib di tengah kaum muslimin. Maka ketika kita tidak ada lagi bela terhadap agama, tidak ada lagi ukhuwah sesama kita, maka jemaah sekalian, maka kita tahu perang salib, bagaimana kemudian Palestina, bagaimana nasib kaum muslimin. Maka jemaah sekalian terhormat Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan Palestina ini juga harusnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Abdul Qadir Zailani. Harusnya sama. Karena jurus ini dipakai oleh Umar bin Khattab ketika mengambil Palestina. Juga dipakai oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengambil balik Palestina dari tentara salib. Apa itu? Pertama, melahirkan ulama-ulama lurus, visioner untuk agama. Bukan cakap di atas mimbar, bukan. Tapi dia juga cakap di masyarakat. Dia menjadi contoh dan keteladanan. Kalau bicara kita hidup ini harus juhud, maka dia harus mulai dari kejuhudan dirinya. Kalau dia bicara kaum muslimin harus membela sesama kaum muslimin, maka dia harus di front paling depan, ulama ini. Ketika bicara kaum muslimin harus berani, ulama ini front paling depan. Harus lahir orang-orang seperti itu, ulama-ulama yang berdiri di saf terdepan
untuk membela kaum muslimin. Dia harus menjadi teladan di tengah umat. Dia harus dirubah cara berpikir kita semua, menilai tokoh, menilai orang-orang. Ya. Apalagi sekarang sedang mau menghadapi pemilu. Ini sedang pagi-pagi apa bentar lagi itu? Bentar pagi-pagi apa itu? Ini Pak Dokter Muslim, hati-hati yang ngasih karpet nanti. Itu. Ya kan? Ya. Jangan terjebak, Pak. Umat ini sudah berantakan. Kita, pemimpin kita, tokoh-tokoh kita, anggota-anggota legislatif kita sangat jarang berbicara umat, mengerikan. Jangan salah. Ya. Kita harus punya pemimpin ke depan yang punya visioner untuk agama, yang punya keteladanan di masyarakat. Nah, itu harus terbentuk. Karena ini dua karya Imam Al-Ghazali di sini, ya, dan karya Syekh Abdul Qadir Jailani ini yang nanti melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Karena nanti yang mengambil alih Palestina itu siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, sering dihubungkan dengan peristiwa apa? Maulid. Ya, sering ya. Maulid. Memang betul Maulid itu bukan dari tradisi Islam. Betul memang. Tapi itu sebagian ahli sunnah. Ini juga harus saya sampaikan. Mengambil peristiwa Maulid sebagai penyemangat kebangkitan kaum muslimin. Ngerti ya? Ini diperdebatkan kan tentang Maulid dan hukumnya. Boleh atau tidak? Para ulama ahli sunnah yang membolehkan, ini saya sampaikan, dalam konteks untuk membangkitkan semangat semangat bela terhadap Islam. Maka kalau Maulid, kalau ustadznya ketawa-ketawa jangan dipanggil lagi. Ustadznya harus membawa orang nangis, paham ya, untuk bela Islam. Itu boleh Maulidan kayak begitu. Tapi kalau Maulidan untuk ketawa-ketawa, bahkan sholat subuh besok jadi tidak ada, ini bukan Maulidan. Paham ya? Karena bolehnya Maulidan itu dengan syarat, ya, yang diberikan rekomendasi ulama-ulama Ahlussunnah. Pertama adalah syarat pertama itu menghidupkan kebangkitan umat. Karena Maulidan ini diambil untuk membangkitkan umat dari keterpuruk. Orang tidak kenal lagi perjuangan Nabi, dihidupkan Maulidan. Ya. Kelahiran Nabi kemudian dibuat acara mengenalkan kembali bagaimana sistem perjuangan kaum muslimin, bagaimana Islam dibangun di kota Mekah, Madinah, itu disampaikan untuk membangkitkan semangat seperti itu. Ya. Yang kedua, jemaah sekalian, itu harus melahirkan efek positif di tengah kaum muslimin. Ya. Jadi kalau Maulidan kemudian malah orang tidak aktif ke masjid, ini ada yang salah di situ. Ada yang keluar jalur dari apa yang kenapa Maulidan itu diadakan di tengah kaum muslimin. Seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian terhormat Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Imam Al-Ghazali kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian karyanya menjadi pegangan dari keluarga Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian melahirkan tokoh besar namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Pertama dia dibangun konsepsi Islamnya luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi itu tadinya umat Islam terkotak-kotak, beliau satukan balik. Mazhab itu disatukan balik. Semua gerakan Islam disatukan balik dalam sebuah kerangka Islam. Ada sufi di situ, digabung semuanya. Ada sufi ini kan tidak semua sesat. Ada sufi al-halaj, itu yang sesat. Al-halaj itu yang nanggulangi Gusti, apa itu? Yang Tuhan menyatu dengan dirinya sehingga dia tidak sholat, paham ya? Sehingga sholat Jum'ahnya sering ke Arab, ada masih kayak begitu. Nah, ini namanya konsep al-halaj, dan ini yang sesat. Yang sufi, yang Ar-Rumi, Jalaluddin Rumi, itu sunnah, sama ya. Sufi juga, tapi dia masih dalam kidor as-sunnah, sama ya. Jadi semua yang masih berbendera ahli sunnah digabungkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dibenderakan, dimusuhkan kepada musuh yang sama, yaitu orang-orang salib sana. Ini konsepsi dibangun ya. Perselisihan itu diminimalkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
kita punya musuh bersama, kita masih baju kita sama adalah baju Islam, ya. Musuh kita harus tunjukkan musuh yang sama. Ini yang dibangkitkan oleh Salahuddin Ayyubi, ya. Ini kemudian melahirkan orang-orang hebat, Pak. Jadi jangan pikir melahirkan orang-orang model Salahuddin itu cepat, enggak. Kita jatuh 1091, kemudian umat Islam mampu menguasai Palestina 1291. Berapa tahun? Cepat yang pintar matematik. 1091 jatuh, kembali menguasai Palestina 1291. Berapa tahun? 200 tahun. Membutuhkan waktu melahirkan Salahuddin itu 200 tahun. Nah, jadi sekarang Israel sudah menguasai berapa tahun? 1948. 1948. Sekarang udah berapa tahun? Cepat itu. 1948 sekarang 2023. Berapa tahun? Berapa tahun, Pak? Dokter biasa cepat hitung. Ya? 75 tahun. Jadi ini masa penguasaan salib sudah 75, perlawanan umat Islam seperti ini. Dan ini sebuah PR masih panjang, Pak. Ya. Kalau untuk merdeka, untuk mengenyahkan Israel itu memang tidak mungkin untuk saat ini. Ya. Kalau untuk gajah bisa selamat, ini bergantung kita. Tapi untuk mengusir Israel ini butuh waktu yang panjang. Kenapa? Mereka masih di bawah dua negara adidaya besar. Ya, satu negara adidaya besar, ya, Amerika, dan sekutunya tentu saja negara-negara Eropa. Ini butuhkan waktu panjang untuk mengambil balik tanah Syam. Ya, karena Israel itu tanah Syam, itu tanah Palestina, dan itu butuh waktu. Dan waktu yang harus kita gunakan, jemaah sekalian, untuk kalau kita cinta terhadap Islam, ikuti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa itu? Yuk kita bangun konsep Islam. Visinya visi Islam. Jangan takut, Pak. Dengan membela agama itu nggak ada takut. Mohon maaf, ya. Membela Islam mati nggak? Nggak membela Islam mati nggak? Perlu kok takut membela Islam? Kita tidur aja nggak usah bela Islam, mati nggak? Aku ingin bela Islam, mati nggak? Loh, kok mati semua? Dokter kan? Harusnya takut apa enggak kita? Ya kan? Jangan pernah pikir, Pak, mati ditembak orang kafir itu lebih sakit dari mati kena serangan jantung. Jangan pernah pikir itu. Ya, dokter nggak, ini ada dokternya, dokter Muslim, ada dokter Mirna. Itu bisa jadi ditembak lebih cepat matinya, ngerti ya? Serangan jantung justru, tapi Bapak kenapa nunggu serangan jantung? Ya kan? Saya juga sama di Karo itu ada kayak manusiawi kan, takut juga. Ini ditikam ke malam-malam kan itu. Cuma masalahnya mati itu sama. Mati di rumah juga mati. Stroke kita dimarahin istri, mati juga kan? Iya kan? Sama. Maka konsep ini yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali. Jangan takut dengan kematian itu sama. Dibunuh tentara salib atau sakit sama. Kenapa? Sama matinya. Bedanya justru kalau kita mati dalam membela Islam, ada kebanggaan ketika mati. Gitu, bedanya itu. Tapi kita sakit, ya, tidak ada belaan terhadap Islam, matinya menderi. Nah, tinggal sekarang kita pilih mau model apa mati kita. Model apa kita matinya, tinggal pilih. Kalau cuma tidur-tidur tidak mau peduli dengan agama, tidak pernah pikirkan kaum muslimin, ya matilah dengan kondisi sakit jantung, sakit apa lagi? Stroke, apa lagi?
Tapi kalau kita bela Islam, mungkin bisa jadi kita kena jantung juga, tapi ada kebanggaan dalam kematian. Ya Allah, hartaku sudah bagian dari Palestina. Masya Allah, sekarang mereka ini dokter ini kalau ada hubungan, mereka butuh apa itu, obat-obatan ya. Itu silahkan. Tapi cari lembaga yang terpercaya, ya dokter ya, cari yang terpercaya. Ini kita agak repot juga dengan lembaga ke Palestina itu, karena kan negara lain yang dikontrol oleh dunia itu. Siapa lembaga bisa memasukkan obat-obatan, itu dicarilah sendiri-sendiri. Siapa nggak tahu itu. Ya, biasanya mungkin Ustadz Maimun ada link tuh, Ustadz Maimun. Karena beliau kan pernah sekolah di Sudan dan kemudian beliau punya link-link dunia tuh, Ustadz Maimun. Ustadz Maimun kita, coba tanya. Ini saya mau ngasih bantuan. Jangan pikir harus banyak, bukan. Keikhlasan kita. Ada sumbangsih kita buat agama, itu yang baik. Ya. Jadi itu Pak jemaah sekalian, pertama adalah membangun visi agama. Yuk kita bangun. Jangan takut lagi dengan mati. Mati di mana juga mati. Yuk kita bangun visi. Yang kedua, yuk kita bangun ukhuwah Islam. Palestina adalah bagian kita. Jawa adalah bagian dari Aceh bagian dari Jawa. Ini kan sudah dikacaukan sekarang, Bu. Ya kan? Padahal dulu waktu Aceh diserang, yang membantu Aceh dari mana? Dari Jawa. Bapak coba lihat Pati Unus, panglima perang yang dikirim ke Aceh itu orang mana? Bapak baca Pati Unus. Baca, ini yang dihilangkan sejarah Indonesia. Pati Unus yang dikirim untuk nyerang Selat Malaka itu panglima dari kerajaan Demak sana. Demak dari mana? Jawa kan? Tapi Belanda sudah mengkotak-kotakan. Seakan-akan kalau sudah Jawa itu pengkhianat. Ya kan? Masih terasa itu kan? Awak Jawa. Itu. Ya kan? Saya masih terasa Bapak Ibu sekalian. Jangankan di masyarakat awam, di tokoh-tokoh kita Jawa gak bisa dipercaya, pengkhianat. Awak Soekarno dibuka, tahu artinya? Padahal itu yang buat semuanya Belanda sengaja mengirim tentara Kenil itu apa artinya? Tentara Kenil, Marsose itu sebagian besar dari Jawa, Ambon dan apa itu ujung Sulawesi itu Manado, dikirim ke sini untuk membantai orang Aceh, sehingga nanti dikesankan orang Jawa seperti, jadi orang Yahudi itu sudah buat kerja yang akan merusak Aceh jauh, itu sudah dibuat oleh mereka, jauh kan pikirannya kan. Bagaimana orang Aceh supaya tidak suka Jawa udah dibuat jauh-jauh hari oleh mereka. Seperti itu. Maka jemaah sekalian, yuk kita buka balik Al-Quran, buka baik Islam ini. Kita diikat Allah dengan apa? Islam. Kemadhaban, pemikiran itu adalah hasil ijtihad. Bisa salah, bisa benar. Kalau bersesuaian dengan Quran, dari mana madhabnya, dari mana pemikirannya, semuanya adalah kaum muslimin. Dari mana negaranya, semuanya kaum muslimin. Kita harus bela ya, mati kita untuk mereka. Seperti itu. Karena dua sisi ini yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali dan juga ditawarkan oleh Syekh Abdul Qadir Zilani, ya, kemudian menjadi patokan dari kebangkitan Islam ya pada abad ke-12 ke-13. Lahirlah sosok Salahuddin mengambil balik Palestina, dan kita ingin harap ke depan lahir sosok seperti itu. Ulama yang punya misi ke depan yang hebat, punya daya ukhuwah Islam yang luar biasa untuk membela Islam. Insya Allah mereka lah nanti yang akan mengambil balik Palestina, diserahkan balik bagi kaum muslimin. Karena seharusnya kalau kita berjarah kan ketiga tempat, Pak. Pertama apa? Mekah, Madinah dan Al-Aqsa. Ini yang disunahkan oleh Nabi. Jalanlah kalian ke Masjid Haram, Madinah dan Al-Aqsa. Umroh kita nanti seperti itu harusnya. Pertama kemana? Ambil umrah ke
ke Makkah, Madinah, kemudian langsung ke Al-Aqsa. Nah, itu karena memang itu adalah jalan kenabian. Karena Nabi sendiri dari Mekah menuju Masjidil Aqsa sana. Itu jalan. Ya, dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Ya, kalau kita mengikuti seperti itu semua. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang menimpa Palestina ini segera ya Allah selesaikan melalui orang-orang soleh, melalui orang-orang terbaik ya, yang bisa mengambil dan menyelesaikan persoalan ini, dan kita semua berjuang dengan apa yang kita bisa ya, dengan apa yang kita miliki, bukan hanya doa tapi apa semua yang kita miliki, apa yang kita bisa sumbangsikan untuk Palestina ya. Jangan diingat, Palestina bukan perang negara, itu adalah perang agama. Jangan dibodohi. Barat tidak pernah melihat itu perang negara, tidak. Amerika menganggap ini perang agama. Jangan dibodohi. Orang kafir saja tahu bahwa itu perang agama. Maka umat Islam masa kita tidak paham? Quran sudah sampai menjelaskan dengan clear bahwa persoalan Palestina ini adalah persoalan kaum muslimin, persoalan agama. Itu adalah lambang tauhid yang harus kita ambil. Jangan diambil oleh orang-orang ya yang menyembah para berhala, paganisme. Itu tidak boleh ya. Negeri itu adalah negeri suci yang harus diambil oleh orang-orang tauhid, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi perjuangan kaum muslimin. Satukan hati-hati kita, lunakkan, lembutkan hati-hati kita untuk bicara agama, untuk saling menerima, untuk saling dewasa dalam memahami agama ini. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera datangkan pertolongannya. Dan kemarin sudah tunjukkan pertolongannya kepada Gaza kemarin. Serangan dari Israel tidak jadi ketika terjadi banjir dan badai besar. Ya, seharusnya kemarin 2 hari yang lalu serangan dari Israel, serangan darat, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan tentara lain. Ya, banjir besar di Tel Aviv, dan kemudian di gurun gurun di Israel rata-rata terjadi puting beliung besar, sehingga tentaranya harus menunda. Dan itu adalah bagian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala lindungi kaum muslimin ya. Dan ini juga tergantung kita, sejauh mana kita lurus agama kita, maka sejauh itulah Allah berikan bantuan kepada kita semua. Mudah-mudahan jemaah sekalian ya, insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang ya, berkaitan kajian-kajian kita. Mudah-mudahan pembahasan ini yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua untuk berbicara lebih luas bahwa Islam bukan hanya Sigli, Islam bukan hanya Aceh, tapi Islam adalah semua kaum muslimin di mana saja. Kita harus mampu membela, tangan-tangan kita harus berada di mana saja kaum muslimin berada. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah berkahi subuh kita ini, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.